Saya berharap sosialisasi ini bisa menjadi salah satu referensi ibu-ibu sama bapak-bapak bisa mengetahui apa sih hak UMKM itu, apa sih aturan-aturan yang mengatur supaya UMKM itu lebih baik, maju lebih ke depan. Tadi saya sedikit sudah ngobrol sama ibu-ibu UMKM ya Bu, pojok apa namanya? BSI ya? Baik. Sepertinya bagus, luar biasa sekali. Tadi saya sudah bilang pendapatannya berapa banyak. Ibu-ibu bilang kurang lebih hampir 400.000 ya satu kali. Cuman masih kurang. Kenapa masih kurang? Karena cuma 2 hari. Semua yang hadir di sini 3 orang yang kita sebutin tadi bareng-bareng namanya. Menurut ibu-ibu, bapak-bapak, waktu lahirnya ada nggak di antara kita itu pakai kacamata? Nggak ada. Hah? Pakai baju? Ada. Pak Jokowi pakai baju nggak? Pak Prabowo pakai kacamata nggak? Baik, saya cuma mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasan kita dilahirkan di bumi ini punya kesetaraan yang sama. Di garis bawah merah sekali lagi, berarti kita ini bisa punya kesempatan yang sama untuk jadi orang-orang hebat. Pak Romi kok bisa? Bisa. Tapi kenapa Pak? Grade-nya kok ada yang UMKM-nya maju, ada yang usahanya besar, ada yang tetap menjadi buruh, ada yang tetap jadi petani. Satu masalahnya, kalau menurut saya, analisa saya, kita bergaulnya sama siapa? Kalau kita bergaul sama seorang yang tidak benar, misal anak-anak muda nih, khususnya nih, halo bro, ya, kalau kita bergaulnya sama seorang peminum, pasti saya pastikan kita akan jadi seorang pemabuk. Kalau kita bergaul sama orang yang berbisnis, saya pastikan kita akan maju dengan bisnis itu. Kenapa? Kita banyak belajar, banyak melihat. Karena dalam hal berbisnis, termasuk UMKM, nuhun sewu ya Bu, kita sama-sama pernah sekolah, betul? Pelajaran UMKM itu tidak ada di sekolah. Ini salah satu besok next regulasi ini akan kita dorong. Bagaimana caranya anak-anak kita yang SD itu sudah bisa dan mampu untuk memasak sendiri, membuat kue. Sorry, saya sampai merinding. Supaya apa? Supaya anak-anak kita besok ke depan lebih tahu dan lebih paham bagaimana caranya bisa menciptakan ruang usaha dan pekerjaan. Coba tanya-tanya yang sudah pernah lulus siapa nih? S1 siapa? Yang masih nganggur? Ya enggak apa-apa, kita buka. Saya juga dulu pernah S1 Bu, nganggur. Begitu saya tamat S1 kuliah, yang ada di benak saya bagaimana caranya mencari kerja, tapi tidak pernah terpola bagaimana caranya menciptakan lapangan pekerjaan. Hari ini Bu, hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, coba kalau tidak percaya kita nih, kota pendidikan, banyak universitas, berapa banyak yang menjadi pengangguran ketika lulus S1. Kalau nggak percaya, coba nanti kita tanya sama diri kita, kita analisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sambutan. Beliau ini udah mendengung kayaknya, udah serius benar, tos dulu gitu. Ya, biar nggak sering ya. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Besok next kita akan ketemu bareng-bareng. Nanti memang ada ruang pertanyaan akan kita buka untuk lebih jelasnya apa sih tentang Raperda, apa sih hak dan kewajiban kita sebagai UMKM. Narasumbernya akan menjelaskan secara detail. Jadi mungkin akan dibuka ruang pertanyaan. Mungkin dari saya itu, Ibu, Bapak, semua, saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang baik didengar. Tidak ada maksud apa-apa, inilah perkenalan. Tidak sayang. Bos, saya sengaja Bu. Kalau saya tadi lurus pasti nggak ada yang ngomong. Ya toh, tidak. Nama saya Andi Robi. Ya. Mana nih panitianya? Tolong dikasih nasi bungkus nasi ya. Nggak, bercanda ya Bu, maaf ya Bu. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya, nanti kita lanjutkan sama narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya tanya belum tahu caranya seperti apa. Saya boleh kasih masukan Bu?
Kalau hari ini dengan kondisi metro yang seperti ini, kalau seminggu ataupun sebulan kita berjualan, pasti orang banyak bosan, boring kalau bahasa orang-orang keren. Supaya tidak boring bagaimana caranya? Harusnya adalah pembelinya datang dari luar daerah kota Bagaimana caranya supaya bisa memancing orang keluar dari kota metro masuk ke metro? Salah satunya sosial media. Tapi saya yakin sampai hari ini sosmed itu berjalan. Saya yakin, tapi tetap saja tidak pernah naik. Kenapa masalahnya? Karena Bu, metro ini sampai hari ini tidak ada tempat wisatanya yang menunjang UMKM itu ke jalan. Coba kasih tahu saya, ada nggak wisatanya metro ini? Dan Ramanto, baik. Tuh. Ya, dan Raman, kayaknya kalau buaya masih ada kan di sana? Ya, tapi di pinggir-pinggirnya banyak buaya darat toh. Ya, baik. Raman. Saya kemarin pernah memimpin satu organisasi. Saya tidak perlu sebutkan organisasinya apa. Kemarin saya punya set plan rencana di seluruh kota metro ini. Cuman baru berjalan di Metro Utara ya Bu, mungkin sebagian. Tadi ada Ibu Metro Utara ya Bu, 29, tapi baru sebagian. Dulu pernah saya laksanakan 10 tahun yang lalu. Di Metro Utara itu saya bagikan bibit kelengkeng di setiap satu rumah satu. Tapi syukur alhamdulillah, saya kehabisan modal untuk beli bibit itu. Tapi next besok, karena hari ini saya menjadi salah satu bagian dari pemerintahan, saya di legislatif, akan saya sorong peraturan itu juga bagaimana caranya nanti kota metro ini akan menjadi salah satu kota wisata buah. Ibu-ibu coba bayangkan, bapak-bapak, adik-adik, itu ada anak-anak muda nih terkhusus. Bayangkan kalau seluruh Metro Utara, Metro Timur, Metro Selatan Barat, kalau pusat mungkin sebagian karena banyak rapat penduduknya ya, rumahan. Dari 3 kecamatan tadi, kalau ada misalnya saja hari ini kita bicara ada 1 juta pohon kelengkeng. Kebayang nggak? 1 juta pohon kelengkeng. Ada wisata nggak Bu? Ada wisata nggak? Ini yang menggerakkan UMKM sebenarnya. Kalau ada wisata Bu, tidak perlu kita buat modal besar, jualan pecel aja pasti laku. Nah hari ini ibu-ibu, saya sebenarnya mau banyak bercerita tentang bagaimana cara menjadi orang sukses. Tapi pasti nggak boleh kan saya bercerita kan? Boleh nggak? Bu, Pak, adik-adik, tapi nggak apa-apa ya. Saya ngomong kan? Ya. Saya dimanain tuh Bu? Boleh nggak Bu? Boleh. Baik, ini penyemangat. Ini penyemangat. Saya siapa namanya tadi Bu? Andi Robi. Andi Oke. Presiden kita siapa Bu? Jokowi. Oke. Penggantinya? Prabowo. Oke.